Halo, selamat siang adik-adik sekalian. Kembali lagi dengan saya, Wesley. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah keteknowiraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik mengenai value proposition. Pada materi sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bisnis model canvas, dan value proposition ini adalah salah satu elemen yang terdapat di bisnis model Canvas. Kita lanjut saja, langsung ke materi. Nah, value proposition ini adalah alasan kira-kira mengapa pelanggan atau customer memilih produk kita dibandingkan yang lain tentunya. Nah, salah satu value proposition yang baik adalah manfaat yang kita tawarkan itu mampu menyelesaikan permasalahan si customer. Atau secara praktis, value proposition ini dapat merupakan fitur yang memberikan harga yang lebih murah, atau mungkin pengiriman yang tepat waktu, atau bisa juga pembayaran yang lebih fleksibel, atau yang paling umum gitu dipakai sama perusahaan, yaitu dengan menawarkan barang dengan kualitas yang lebih bagus tentunya. Atau bisa jadi fitur yang lainnya. Nah, value proposition merupakan sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana menciptakan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, tentu langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan membuat desain dari value proposition tersebut. Nah, pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang bisnis model Canvas yang terdiri dari 9 elemen. Kemudian, ke-9 elemen tersebut, kita bisa mengklasifikasikan ke dalam 3 area, yaitu area yang fokus terhadap service customer, berwarna hijau. Kemudian, ada juga area yang fokus terhadap bagaimana menghasilkan produk atau jasa yang akan kita tawarkan ke customer, yaitu di area biru. Tapi jangan lupa, ada area inti juga yang berkaitan dengan pendapatan ataupun biaya yang akan kita keluarkan. Itu di area ini. Nah, kira-kira dari manakah kita memulainya? Pada saat kita sudah membuat suatu model bisnis, kira-kira elemen mana nih yang pertama kali kita lakukan? Nah, apakah kita terlebih dahulu menghitung keuntungan di awal, yaitu di revenue stream, atau mungkin kita mencari partner atau mitra terlebih dahulu, atau di key partner. Nah, tentu itu merupakan langkah yang salah gitu, karena yang pertama kita lakukan adalah melakukan observasi tentang permasalahan yang ada saat ini dan berbicara tentang kebutuhan dari si customer atau pelanggan. Nah, itu yang pertama kali kita lakukan. Nah, hasil observasi yang kita lakukan inilah kemudian nanti akan mendorong untuk menciptakan desain produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Itulah di value proposition ini. Nah, kemudian dari desain inilah nanti kita bisa mengambil keputusan effectuation, yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi atau sesuatu ataupun situasi yang belum pasti. Tetapi berbicara tentang business plan, jangan pernah memulainya dari tahap inti, yaitu berbicara di awal tentang keuntungan ataupun biaya. Itu adalah langkah yang salah. Kemudian, berbicara tentang value proposition ini merupakan sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana menciptakan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan customer. Itu adalah poinnya. Kemudian, value proposition
dalam pemodelan bisnis itu berbicara tentang nilai apakah yang kita berikan kepada customer. Kemudian, di antara masalah customer, manakah yang kita bantu untuk selesaikan? Selanjutnya, kebutuhan customer manakah yang kita penuhi? Dan yang terakhir, gabungan produk atau jasa apakah yang kita tawarkan kepada setiap customer segment. Nah, ini adalah yang harus terdapat di dalam sebuah model bisnis di elemen value proposition. Nah, value proposition sendiri itu menciptakan nilai untuk customer segment. Nah, nilai ini dapat bersifat kuantitatif, misal harga ataupun kecepatan layanan. Atau bisa juga bersifat kualitatif, seperti misalnya dalam bentuk desain atau customer experience. Nah, beberapa elemen nilai yang menjadi value proposition harus memiliki satu atau lebih dari karakteristik berikut. Di sini ada 11 karakteristik. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, sifat baru atau newness. Nah, sifat baru artinya itu memenuhi kebutuhan customer yang belum pernah diterima sebelumnya. Untuk sifat baru ini pada umumnya berkaitan dengan teknologi, karena cukup sering muncul teknologi baru. Kemudian karakteristik yang kedua, itu berbicara tentang kinerja atau performa. Nilai kinerja menawarkan ada peningkatan kinerja dari produk atau jasa yang ditawarkan. Salah satu sektor yang mengandalkan nilai ini adalah industri telepon yang terus-menerus menawarkan produk dengan performa yang lebih baik tentunya. Karakteristik yang ketiga, yaitu penyesuaian. Nilai ini ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan customer yang spesifik dan berbeda-beda tentunya. Nilai ini juga menawarkan pengaturan-pengaturan tertentu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing customer. Yang keempat, menyelesaikan pekerjaan atau getting the job done. Nilai ini ditawarkan untuk membantu ataupun mempermudah customer dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tentu ada efisiensi biaya yang diperhitungkan, sehingga customer mau memanfaatkannya. Yang kelima, karakteristik berupa desain. Desain adalah sebuah nilai yang sulit diukur, tetapi penting bagi customer. Nilai ini sering ditawarkan pada industri fashion atau produk elektronik. Beberapa customer sangat terpengaruh atas desain suatu produk. Nah, mereka beranggapan akan lebih puas jika menggunakan suatu desain produk sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka. Karakteristik selanjutnya itu brand atau status. Nah, bagi sebagian customer, menggunakan sebuah merek atau brand tertentu itu dapat menjadi penanda status ataupun sosial. Nilai ini menggambarkan bagaimana suatu brand ini bisa menjadi alat ukur segmentasi pelanggan atau customer segment. Misalnya menggunakan jam tangan bermerek seperti Rolex, itu dapat menunjukkan kekayaan ataupun ekspensi. Atau menggunakan sepatu kanvas bermerek seperti DC Shoes, gitu, Shoes, itu menunjukkan bahwa penggunanya merupakan sekumpulan anak-anak skateboard. Nah, kita bisa mengidentifikasi customer itu berdasarkan brand yang mereka pakai. Nah, karakteristik yang ketujuh itu adalah harga. Nah, ini adalah karakteristik yang sangat sensitif. Perusahaan bisa hanya menawarkan nilai yang sama, tapi dengan harga yang lebih rendah tentunya, atau lebih kompetitif untuk memuaskan customer segmen yang sensitif dengan harga. Akan ada kepuasan tersendiri bagi sebagian customer ketika mereka mendapatkan produk atau jasa dengan harga yang lebih murah, tetapi nilainya sama. Namun, hal ini tidak selalu berlaku untuk semua golongan customer, karena ada juga customer yang justru beranggapan bahwa harga yang lebih tinggi menunjukkan kualitas sebuah produk, meskipun itu tidak selalu benar.
Karakteristik yang 8 itu adalah pengurangan biaya atau cost reduction. Salah satu contoh nilai yang ditawarkan perusahaan untuk customer adalah pengurangan biaya dalam menjalankan usahanya. Perusahaan tentu akan mempertimbangkan terkait masalah biaya operasional, sehingga pada saat ditawarkan suatu produk atau jasa, itu membantu dalam hal kegiatan operasional perusahaan. Nah, mereka akan dengan mudah untuk memutuskan kerjasama ataupun menjalin kerjasama jika memang ada opsi bahwa ada pengurangan biaya dalam hal operasionalnya. Yang selanjutnya atau yang ke-9 itu adalah karakteristik berupa pengurangan risiko. Nah, bentuk nilai dalam hal pengurangan risiko, misalnya pemberian garansi layanan 1 tahun, misal ketika customer membeli sebuah mobil bekas. Nah, hal ini akan mengurangi risiko kerusakan atau perbaikan setelah pembelian. Tentu customer akan sangat menghargai nilai pengurangan risiko ini ketika membeli suatu produk atau jasa. Contoh lainnya misal, saat kita membeli sebuah TV yang memberikan garansi 5 tahun. Tentu hal tersebut memberi pengurangan risiko kerusakan hingga 5 tahun ke depan atau semasa garansinya masih berlaku. Yang ke-10 adalah karakteristik berupa kemampuan dalam mengakses atau accessibility. Nah, nilai yang ditawarkan pada value proposition ini adalah ketersediaan produk atau jasa yang sebelumnya mungkin sulit untuk diakses atau didapatkan. Nah, contohnya adalah saat ini Pegadaian memberikan layanan berupa menabung emas tanpa menyimpan emasnya dalam bentuk fisik. Nah, karena sebelumnya hanya ada opsi customer menabung emas dalam bentuk perhiasan atau batangan fisik. Nah, yang terakhir adalah karakteristik berupa kenyamanan ataupun kegunaannya. Salah satu cara menciptakan nilai adalah menjadikan sesuatu lebih nyaman dan lebih mudah untuk digunakan. Bagaimana kita menawarkan suatu produk atau jasa yang usable atau comfortable bagi customer. Itu adalah 11 karakteristik yang harus terdapat dalam value proposition. Nah, ini adalah yang saya sampaikan pada minggu lalu juga, bahwa key point daripada value proposition itu adalah ini tidak semata-mata kita berbicara tentang ide atau produk kita. Baik lagi saya sampaikan bahwa bisa saja ide yang kita sampaikan itu brilian, tetapi itu belum tentu menjawab kebutuhan customer. Nah, oleh karena itu, kita harus benar-benar menyesuaikan atau mengidentifikasi terlebih dahulu kira-kira permasalahan atau kebutuhan si customer itu apa. Nah, pada saat kita menawarkan sebuah value proposition yang memberikan solusi terhadap permasalahan dan menjawab kebutuhan, nah akhirnya yang kita dapatkan adalah kepuasan dari si customer. Oleh karena itu, kita perlu tahu target customer kita itu siapa. Pada bagian value proposition, kita harus menjawab apa yang akan kita bangun dan untuk siapa. Nah, value proposition menjawab dan menyelesaikan masalah dari setiap customer segment tentunya. Atau dengan kata lain, setiap customer segment harus terpenuhi value yang dibutuhkannya dalam blok value proposition. Dan tidak boleh ada customer segment yang tidak mendapatkan nilai atau manfaat apapun dari value yang kita tawarkan. Nah, value proposition ini menjadi satu kesatuan manfaat yang ditawarkan biasanya oleh startup atau perusahaan kepada customer. Nah, ini adalah dua sisi dari 9 elemen di bisnis model Canvas. Nah, kedua elemen inilah nanti yang akan kita bahas. Nah, di sini ada bisnis model Canvas, kemudian ada 2 elemen, yaitu elemen value proposition dan customer segment. Nah, ketika pertanyaan ada masalah, kemudian kita jawab dengan solusi, atau dengan kata lain, value proposition yang kita tawarkan telah menjawab atau menyelesaikan permasalahan atau kebutuhan customer. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan product market fit atau problem solution fit telah tercapai. Nah, di sini.
Inilah kondisinya. Nah, selanjutnya di sini ada dua macam bisnis model ya dalam bentuk kanvas, yaitu bisnis model kanvas yang terdiri dari 9 elemen. Kemudian kita ambil dua elemen, yaitu value proposition dan customer segment. Nah, inilah yang disebut dengan value proposition canvas, kedua elemen ini. Oke, next, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah customer segment atau customer profile. Nah, untuk customer segment profile ini, itu terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, customer jobs, kemudian pains, dan gains. Nah, kita akan membahas satu persatu. Nah, untuk customer jobs atau needs, itu berkaitan dengan apa yang coba dilakukan oleh customer segment. Kemudian, apakah ini masalah atau kebutuhan? Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan pada elemen ini adalah menggapai pelanggan lebih dekat dengan membuat sketsa profil pelanggan. Kemudian, mulai menjelaskan apa yang coba kita selesaikan terhadap keinginan dari si pelanggan. Nah, tugas kita adalah mencoba menyelesaikan masalah yang mereka coba selesaikan atau kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Ini yang harus kita identifikasi terlebih dahulu. Customer jobs itu dapat berupa yang pertama, pekerjaan yang berkaitan dengan fungsional. Yaitu ketika customer mencoba untuk melakukan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu atau memecahkan masalah tertentu, kemudian kita menawarkan kepada mereka produk atau jasa yang bertujuan untuk menyelesaikan pekerjaan fungsional mereka. Kemudian, pekerjaan yang berkaitan dengan sosial. Nah, ketika customer mencoba terlihat baik atau ingin mendapatkan kekuasaan atau status merupakan pekerjaan sosial, atau mungkin pekerjaan yang menggambarkan bagaimana pelanggan ingin dianggap oleh orang lain. Nah, ini yang harus kita identifikasi juga, gitu. Sehingga nanti kita bisa menawarkan produk atau jasa yang sesuai dengan pekerjaan tersebut, yaitu pekerjaan yang berkaitan dengan sosial. Kemudian ada juga pekerjaan yang berkaitan dengan emosional. Ketika customer mencari suatu perasaan tertentu atau keadaan spesifik yang berkaitan dengan emosional, misalnya merasa baik atau aman, atau seperti mencari ketenangan pikiran dengan membuat investasi atau mencapai rasa aman dalam pekerjaan pada suatu tempat kerja. Jadi ini lebih ke kita mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan emosional si customer gitu. Nah, ini yang harus kita identifikasi. Kemudian ada pekerjaan yang berhubungan sebagai pendukung. Oke, pekerjaan pendukung yaitu pekerjaan yang mencoba menyelesaikan yaitu pekerjaan yang menyelesaikan pekerjaan utama. Ya, kurang lebih seperti itu. Yaitu selain mencoba menyelesaikan pekerjaan utama, pelanggan kita mungkin melakukan pekerjaan tambahan di luar pekerjaan utamanya. Kurang lebih seperti itu. Dan itu juga harus kita lakukan identifikasi yang lebih spesifik. Oke, nah pemahaman dan penggambaran tentang customer sendiri dapat dilakukan dengan menetapkan seperti siapakah customer kita. Kita bisa identifikasi melalui posisi, jabatan, usia, ataupun jenis kelamin. Kemudian, bagaimana mereka berbelanja. Ini harus kita identifikasi juga. Bisa mungkin gitu kan. Kebebasan menentukan anggaran, bukan anggaran dan jumlahnya gitu. Jadi ini kita bisa lakukan identifikasi. Nah, selanjutnya, apa yang penting bagi mereka? Dan apa yang menjadi motivasi mereka? Ini perlu kita identifikasi.
Nah, siapa yang mempengaruhi mereka dan apa yang dibaca mereka saat ini, sehingga yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Dan yang terakhir adalah gambarkan satu hari kehidupan customer. Nah, kemudian kita akan memahami kira-kira apa harapan mereka, apa permasalahan mereka, dan apa kebutuhan mereka. Nah, perlu dicatat juga bahwa tidak semua customer job harus dijawab dalam satu kanvas. Dan hal tersebut memang tidak mungkin. Selanjutnya kita ke customer pain. Customer pain diisi dengan menjelaskan tentang emosi negatif atau berkaitan juga dengan biaya dan situasi yang tidak diinginkan, ataupun risiko yang dialami atau dapat dialami customer sebelumnya, ataupun selama menggunakan suatu produk atau setelah menyelesaikan pekerjaan. Kemudian, beberapa pertanyaan akan membantu kita dalam mengidentifikasi customer pain. Yaitu yang pertama, apa yang menurut customer Anda saat ini terlalu mahal gitu. Misalnya, membutuhkan banyak waktu, biaya terlalu banyak, membutuhkan upaya yang besar dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian, kira-kira bagaimana solusi untuk kinerja buruk saat ini? Misalnya, adanya kekurangan fitur, adanya masalah performa, atau mungkin tidak berfungsi dengan baik. Atau mungkin apa kesulitan dan tantangan utama customer saat ini? Misalnya kesulitan menyelesaikan sesuatu, ataupun mendapatkan penolakan. Nah, apa yang membuat customer mungkin tidak terjaga di malam hari? Misalnya sedang menghadapi masalah, ataupun ada kepentingan ataupun kekhawatiran yang sedang dipikirkan. Nah, hambatan apa yang menghalangi customer untuk melakukan adaptasi? Misalnya biaya investasi di muka yang terlalu mahal mungkin, atau ada resistensi terhadap perubahan. Nah, apa yang membuat customer Anda merasa buruk? Misalnya frustasi, ada gangguan, kemudian hal-hal yang membuat mereka mungkin terganggu sehingga tidak nyaman gitu. Atau risiko apa yang ditakuti customer saat ini? Misalnya risiko keuangan, sosial, teknis, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah kesalahan umum apa yang dilakukan customer gitu. Nah, apakah mereka menggunakan sebuah solusi dengan cara yang salah gitu. Nah, apakah mereka takut kehilangan kekuasaan, kepercayaan diri, atau status? Nah, ini semacam sebuah konsekuensi sosial negatif yang dihadapi atau ditakuti oleh customer. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jadikan acuan dalam mengidentifikasi customer pain. Nah, selanjutnya kita ke customer gain. Nah, untuk customer gain ini terdiri dari 4 ya, yaitu kira-kira apa keuntungan yang dibutuhkan. Nah, ini adalah keuntungan saat kita menggunakan suatu produk atau jasa, yang apabila tampaknya solusi atas permasalahan kita tidak akan berhasil. Nah, misalnya harapan paling mendasar yang kita miliki dari sebuah smartphone, ataupun pada saat kita membeli smartphone adalah, ya kita dapat melakukan panggilan. Itu adalah keuntungan dari hal yang dibutuhkan. Kemudian keuntungan yang diharapkan. Nah, ini adalah keuntungan yang relatif mendasar yang kami harapkan dari sebuah solusi yang diberikan. Misalnya, pada saat Apple meluncurkan iPhone, kita tidak berharap bahwa desain yang ditawarkan itu lebih bagus. Gitu. Tentu ada keuntungan yang diharapkan oleh customer, yaitu berupa desain yang lebih bagus. Selanjutnya, keuntungan yang diinginkan. Ini adalah keuntungan yang melampaui apa yang kami harapkan dari sebuah solusi, tetapi akan sangat disukai jika kami bisa.
Ini biasanya keuntungan yang akan didapatkan pelanggan jika bertanya bertanya langsung lah istilahnya seperti itu. Misalnya, kami ingin smartphone yang diintegrasikan secara mulus dengan perangkat kami yang lain seperti laptop atau komputer, TV dan lain. Jadi semacam pada saat kita membeli suatu produk atau jasa itu, kita punya keinginan tertentu gitu, yaitu yang seperti yang tadi, contoh yang tadi, smartphone yang bisa terintegrasi di device yang lain. Kemungkinan ada keuntungan tak terduga. Nah, ini adalah keuntungan yang melampaui harapan dan keinginan si customer. Misalnya, sebelum Apple menawarkan produk layar sentuh atau touchscreen dan App Store, tidak ada yang benar-benar mengharapkan itu bisa menjadi bagian utama dari smartphone saat ini. Nah, itu adalah keuntungan yang tak terduga. Nah, beberapa pertanyaan yang dapat membantu kita untuk mengidentifikasi customer gains, yaitu penghematan mana yang akan membuat customer akan merasa senang. Misalnya dalam hal menghemat waktu, uang, dan tenaga. Kemudian hasil apa yang diharapkan dan apa yang melampaui harapan mereka. Misalnya tingkat kualitas, lebih dari sesuatu, gitu. Atau mungkin kurang dari sesuatu juga. Kemudian bagaimana solusi saat ini yang menyenangkan customer? Misalnya fitur tertentu, ataupun kinerjanya lebih bagus atau kualitasnya lebih bagus. Kemudian apa yang akan membuat pekerjaan atau hidup customer merasa lebih mudah? Misalnya usability, kemudahan akses, lebih banyak pelayanan, biaya kepemilikan yang lebih rendah. Oke, selanjutnya konsekuensi positif apa yang mereka inginkan? Yaitu misalnya membuat mereka terlihat baik, menghasilkan peningkatan kekuasaan atau status. Nah, apa yang dicari customer? Misalnya desain yang bagus, jaminan, fitur khusus, atau lebih, dan lain-lain. Kemudian apa yang diimpikan oleh customer? Yaitu misalnya prestasi besar, ataupun mendapatkan kelegaan. Nah, kira-kira bagaimana customer Anda mengukur kesuksesan atau kegagalan? Misalnya berbicara tentang kinerja ataupun biaya. Artinya, kesuksesan akan diukur dari kinerja yang lebih bagus ataupun biaya yang lebih murah. Nah, solusi apa yang mungkin kita berikan? Misalnya biaya lebih rendah, investasi yang lebih sedikit, risiko yang lebih rendah, kualitas yang lebih baik, dari performa yang lebih baik, ataupun desain yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, ini adalah tahapan dari customer profile. Yaitu, yang pertama adalah, pilihlah satu customer segment yang ingin Anda susun profilnya. Kemudian, identifikasi customer job dengan mempertanyakan tugas-tugas mana yang akan coba diselesaikan. Kemudian petakan semua tugas dengan menuliskan satu tugas di satu sticky notes. Kemudian identifikasi customer pain dengan mempertanyakan pains apa yang dimiliki customer saat ini. Tuliskan sebanyak mungkin termasuk rintangan dan risikonya. Perlu diingat bahwa pains ini harus berhubungan dengan tugas-tugas yang dituliskan pada customer job sebelumnya. Kemudian identifikasi customer gain dengan menjawab hasil atau keuntungan apa yang ingin dicapai oleh customer. Tuliskan sebanyak mungkin keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Dan yang terakhir atau yang kelima, setelah melakukan identifikasi dan membuat isian pada setiap bagian, urutkan customer job, pains, dan gains dalam sebuah kolom. Kemudian, pains yang paling ekstrim dan gains yang paling penting diurutkan pada posisi paling atas, sedangkan yang lebih sederhana atau lebih kecil di bagian bawah. Oke, kita ke bagian value position maps.
yang terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu berupa product and service, kemudian pain relievers, dan gain creators. Ini adalah bagian dari value map, ataupun bagian dari value proposition. Nah, pada bagian product and service, hal yang pertama itu adalah menanyakan pada diri kita sendiri tentang produk ataupun jasa apa yang akan kita tawarkan yang membantu customer atau menyelesaikan pekerjaan fungsional, sosial, emosional, atau membantunya memenuhi kebutuhan dasar. Ini yang harus dijawab terlebih dahulu. Value proposition yang akan kita tawarkan bisa terdiri dari jenis produk atau jasa yang terdiri dari mungkin bersifat fisik ataupun tangible, berupa barang, misalnya produk manufaktur, atau intangible, seperti produk-produk copyright atau jasa, seperti bantuan purna jual atau after sales. Atau bisa juga dalam bentuk digital, yaitu produk-produk seperti musik yang di-download atau layanan seperti rekomendasi online. Atau mungkin dalam bentuk finansial, produk seperti dana investasi, dan asuransi atau layanan seperti pembiayaan. Nah, ini adalah jenis dari produk ataupun jasa yang bisa ditawarkan. Kita ke elemen selanjutnya, yaitu pain relievers. Untuk pain relievers itu menggambarkan bagaimana tepatnya produk ataupun jasa yang kita tawarkan itu mengurangi pain customer tertentu. Nah, untuk pain relievers ini, itu secara eksplisit menguraikan bagaimana kita menghilangkan atau mengurangi beberapa hal yang saat ini mengganggu customer. Mungkin sebelum ataupun selama atau setelah mencoba menyelesaikan pekerjaan atau yang mencegah mereka melakukannya. Untuk value proposition yang baik berfokus pada pains yang penting bagi customer, terutama pains yang ekstrim. Kita tidak perlu membuat pain relievers yang identifikasi pada customer profile. Tidak ada value proposition yang bisa sekaligus menjawabnya. Kemudian, pertanyaan yang mungkin yang mungkin muncul pada saat kita mengisi bagian pain relievers, yaitu menanyakan mungkinkah produk atau layanan kita itu berupa misal, apakah solusi yang kita tawarkan lebih hemat? Mungkin bisa dalam segi waktu, uang, atau usaha. Atau apakah membuat customer merasa lebih baik? Misalnya menghilangkan frustasi, gangguan, atau hal-hal yang membuat customer pusing, misal. Atau apakah solusi yang kita tawarkan memperbaiki hal-hal yang berkinerja buruk, seperti dengan memperkenalkan fitur-fitur baru, kinerja yang lebih baik, atau kualitas yang ditingkatkan. Atau apakah mampu mengakhiri kesulitan dan tantangan yang dihadapi customer saat ini, yaitu dengan membuat segalanya lebih mudah atau menghilangkan rintangan. Apakah menghapus konsekuensi sosial yang negatif yang saat ini mungkin ditemui atau ditakuti customer? Nah, bisa dalam bentuk kehilangan harga diri atau kehilangan kekuasaan, kepercayaan, ataupun status. Kemudian, apakah menghilangkan risiko yang ditakuti customer? Seperti bentuk risiko finansial, sosial, teknis, atau hal-hal yang berpotensi menjadi salah. Atau mungkin membantu customer tidur lebih nyenyak di malam hari dengan mengatasi masalah yang signifikan atau menghilangkan kekhawatiran customer. Atau bisa juga misal mampu mengurangi kesalahan umum yang dilakukan oleh konsumen, yaitu dengan membantu menggunakan solusi dengan cara yang benar. Nah, atau juga bisa mampu menyingkirkan ataupun menghilangkan penghalang yang selama ini menghalangi pelanggan untuk menggunakan sebuah solusi atau mengadopsi sebuah solusi. Tentu dengan cara menawarkan investasi dengan biaya yang lebih rendah,
ataupun tanpa biaya investasi, ataupun penghapusan hambatan yang mencegah untuk mengadopsi solusi tadi. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk melakukan identifikasi tentang pain relievers. Selanjutnya kita ke elemen gain creators. Nah, untuk gain creators ini menjelaskan bagaimana produk dan layanan yang kita tawarkan itu menciptakan keuntungan bagi customer. Gain creators secara eksplisit itu menguraikan cara kita membuat hasil dan manfaat yang diharapkan atau diinginkan, atau bisa juga mengejutkan dalam arti yang positif tentunya oleh customer. Termasuk kegunaan fungsional, keuntungan sosial, emosi positif, dan penghematan biaya. Nah, sama untuk pertanyaan yang mungkin muncul pada gain creators, yaitu menciptakan penghematan yang menyenangkan customer. Bisa baik lagi sama seperti vendors tadi, yaitu dari segi waktu, uang, ataupun tenaga. Kemudian membuat hasil yang diharapkan customer atau melebihi harapan mereka. Dengan menawarkan tentu kualitas yang lebih bagus, ataupun berbicara tentang suatu produk yang memiliki nilai lebih dari produk yang sudah ada. Kemudian mengungguli value proposition saat ini dan menyenangkan customer, seperti mengenai fitur, kinerja, ataupun kualitas tertentu. Kemudian membuat pekerjaan atau hidup customer lebih mudah, yaitu melalui kegunaan yang lebih baik, aksesibilitas, lebih banyak layanan, atau biaya kepemilikan yang lebih rendah. Menciptakan konsekuensi sosial yang positif, yaitu dengan membuat mereka terlihat lebih baik, ataupun menghasilkan peningkatan kekuasaan atau status. Selanjutnya, melakukan sesuatu yang spesifik yang saat ini dicari oleh customer. Ini dalam hal desain yang lebih baik, kemudian jaminan, atau fitur khusus. Kemudian memenuhi keinginan yang diimpikan customer. Ini dengan membantu mereka mencapai aspirasi mereka atau mendapatkan sesuatu mungkin yang saat ini mungkin mereka sedang mengalami kesulitan. Kemudian menghasilkan hasil positif yang sesuai dengan kriteria keberhasilan dan kegagalan customer. Nah, dalam hal ini bisa berupa kinerja yang lebih baik atau biaya yang lebih rendah. Oke, selanjutnya kita ke rangkuman tahapan pada value map canvas. Yaitu yang pertama, kita buat daftar semua produk ataupun layanan atau jasa dari value proposition yang ada. Kemudian, menguraikan bagaimana produk ataupun jasa saat ini itu bisa membantu customer, yaitu mengurangi pains dan menghilangkan hasil ataupun hambatan atau risiko yang tidak diinginkan. Nah, kita bisa menggunakan sticky notes untuk setiap pains relievers. Nah, kemudian kita bisa menjelaskan bagaimana produk atau jasa, apakah saat ini sudah menciptakan hasil ataupun manfaat yang diharapkan atau diinginkan oleh customer. Sama, kita bisa menggunakan sticky notes juga untuk setiap gain creator. Dan yang terakhir atau keempat itu melakukan perankingan terhadap produk ataupun jasa, ataupun customer pains dan gain creators menurut seberapa penting mereka bagi customer. Oke, itu adalah tahapannya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana tadi untuk setelah melakukan observasi, kita menanyakan terkait masalah customer profile, kemudian kita sesuaikan dengan value proposition yang ada di value map. Nah, kemudian jika sudah fit atau sesuai, ataupun ada pencapaian kesesuaian antara value proposition yang kita tawarkan dengan kebutuhan dari suatu customer segment. Nah inilah yang harus kita uji selanjutnya.
Nah, pengujiannya itu bisa dilakukan seperti yang tadi di langkah awal, yaitu observasi di awal. Kita membuat sticky notes tadi ya, untuk setiap elemen pada masing-masing segmen ya. Misal untuk value map, ada 3 elemen tadi ya, termasuk product and service, kemudian pain relievers, kemudian gain creator. Nah, kita buat nanti sticky notes untuk masing-masing elemen. Kemudian dari sisi customer profile juga sama. Nah, untuk pendapat-pendapat ataupun narasi-narasi yang tidak sesuai ataupun asumsi yang tidak sesuai, itu tinggal kita list out atau hilangkan. Jadi kita nanti pertahankan yang sesuai saja. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa tidak semua permasalahan dari customer itu bisa dijawab oleh masing-masing elemen. Gitu. Jadi ada beberapa bagian ataupun beberapa permasalahan yang tidak bisa dipenuhi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan tes terhadap value proposition yang sudah kita desain tadi. Yaitu konsepnya kita bisa menggunakan value proposition canvas tadi dengan lean startup process. Nah, di sini kita dapat mencapai hal yang sama untuk value proposition dengan menggunakan value proposition canvas dengan proses lean startup. Nah, ini akan membantu kita bekerja secara lebih sistematis untuk mencapai kira-kira target kita ini sudah sesuai belum dengan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, dengan kata lain, dengan membangun atau menawarkan barang yang benar-benar memang sudah memenuhi kebutuhan dari si customer. Oleh karena itu, kita membutuhkan lean startup ini yang pada dasarnya kurang lebih sama ya, yaitu melakukan pengulangan melalui yang pertama building ya, kemudian measuring, kemudian yang terakhir adalah learning dalam bentuk produk yang disebut dengan prototipe. Nah, untuk di lean startup, prototipe ini yaitu disebut dengan minimum viable product atau MVP. Nah, ini untuk desainnya, yang tadi saya sampaikan. Yang pertama kali yaitu dengan kita membuat business model canvas, kemudian kita spesifikkan lagi untuk value proposition-nya. Nah, untuk business model canvas, minggu lalu kita sudah membahas untuk tesnya itu, kita bisa menggunakan yang namanya customer discovery, kemudian melakukan customer validation, jika memang belum sesuai kebutuhan market, gitu. Kemudian kita balik lagi ke customer discovery. Nah, ini yang disebut dengan pivot. Nah, ini nanti terus berulang sampai benar-benar produk kita itu sudah sesuai dengan kebutuhan si customer. Nah, jika sudah sesuai, artinya kita bisa melangkah maju ke customer creation. Nah, selanjutnya setelah produk kita sudah siap untuk dijual, baru kita membentuk perusahaan. Nah, untuk value proposition canvas tadi, kita untuk tes marketnya itu dengan menggunakan lean startup, yaitu mulai dari building, kemudian measuring, kemudian learning. Nah, tesnya nanti dalam bentuk MVP. Nah, langkah-langkahnya tadi untuk value proposition canvas, yang pertama kita mengisi untuk masing-masing elemen, baik dari customer segment ataupun value proposition. Jadi kita membuat customer segment asumsi dan value proposition asumsi untuk masing-masing elemen. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah yaitu menguji atau menyesuaikan asumsi yang ada di customer profile. Jadi untuk asumsi-asumsi yang tidak sesuai ataupun tidak kita butuhkan, itu kita bisa list out atau hilangkan. Jadi misal di sini ada beberapa asumsi yang tidak cocok, kemudian kita hilangkan. Nah, kemudian kita sesuaikan juga dengan value proposition canvas atau di value map. Nah, setelah kita cocokkan, ada beberapa asumsi yang tidak dibutuhkan di value map-nya, kemudian kita hilangkan. Nah, sampai nanti sudah sesuai seperti ini antara
value map dan customer profile-nya, atau yang istilahnya dengan fit, ataupun product fit, nah baru kita tes dengan produk MVP atau prototipe. Oke, baik, sampai sekian penjelasan saya tentang value proposition, dan adik-adik nanti bisa membaca bukunya langsung. Di sini ada 3 buku yang saya jadikan rujukan, yaitu buku Steve Blank berjudul The Startup Owner's Manual, The Step by Step Guide for Building a Great Company, kemudian buku dari Oscar Wilder berjudul Business Model Generation, dan Value Proposition Design, buku dari Oscar Wilder tapi didesain oleh Chris Papadakos. Nanti adik-adik bisa menggunakan rujukan buku ini. Baik, sekian dari saya. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Selamat siang.